Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Saya adalah orang yang pernah terkena asam lambung yang sangat tinggi sehingga terjadi peradangan di lambung saya. Kenapa saya tahu ada peradangan di lambung saya? Karena saya pernah melakukan endoskopi. Jadi saya tuh sampai melakukan endoskopi, teman-teman ya. Dan kenapa saya melakukan endoskopi juga karena disaranin dari dokter ya. Karena setelah diopnam, berobat, terapi obat selama 10 hari tidak ada perubahan. Semuanya udah dicek ya, dari EKG, ronsen, endoskopi USG gitu ya, semuanya cek lab udah. Akhirnya karena saya tak kunjung sembuh, dokter menyarankan untuk melakukan endoskopi ya. Mau nggak mau, berani nggak berani, akhirnya saya melakukan endoskopi, teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin melakukan endoskopi, silahkan aja. Tapi endoskopi itu bukan untuk pengobatan. Endoskopi itu hanya untuk melihat seberapa parahnya lambung kita ya. Apakah benar lambung kita sedang mengalami mungkin radang atau luka, dan lukanya itu seperti apa, atau radangnya itu seberapa lebarnya, seberapa merahnya, seperti itu ya. Nanti kalau udah ketahuan peradangannya seperti apa atau luka, nanti obatnya berbeda, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan endoskopi, silakan ya, nggak apa-apa, nggak usah takut. Siapa tahu dengan jalan seperti itu akhirnya tepat, pengobatannya tepat ya, teman-teman ya. Walaupun saya sendiri setelah endoskopi pun saya merasa tak kunjung membaik ya, teman-teman. Jadi tetap aja ya, asam lambungnya naik, sensasinya makin lemas gitu ya, karena dosisnya dinaikin. Oke teman-teman, di video kali ini mungkin saya ingin membahas masalah lemas ya, masalah lemas, karena lemas ini salah satu sensasi yang saya takuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Riau, khususnya Kabupaten Kampar. Saya kena GERD hampir 8 bulan. Semenjak saya kenal dengan Mas Ma'ruf dari channel YouTube dia, saya diperkenalkan dengan madu albat, mentah albat, yang dijual sama Mas Ma'ruf dengan dicampur dengan garam Himalaya. Alhamdulillah, seizin Allah, sekarang saya udah mulai hampir menuju kesembuhan. Walaupun terkadang sensasi-sensasi tersebut terkadang hilang timbul. Sekarang tentunya saya mengkonsumsi madu albat pagi dan malam hari sebelum mau tidur, dicampur dengan garam Himalaya. Alhamdulillah, perut panas udah mau berkurang, kecemasan mulai hilang, makan yang pedas sekarang alhamdulillah udah bisa dirasakan lagi seperti biasa. Yang penting jangan makan dan minum pantangnya. Alhamdulillah, semoga madu albat dari Mas Ma'ruf semakin berkembang dan bisa memberi motivasi buat orang-orang yang terkena GERD asam lambung. Salam dari Riau. Assalamualaikum. Dari sekian banyak sensasi, lemas ini termasuk salah satu sensasi yang saya takuti ya. Kenapa saya takut? Karena lemasnya itu nggak wajar ya. Lemasnya tuh nggak wajar, bener-bener kita tuh pengennya ngelempuruk gitu. Kalau bahasa Jawa tuh ngelempuruk, pengennya tiduran, kayak mau pingsan seperti itu ya. Tapi ini bukan gemetar ya. Saya kali ini bukan membahas tentang lemes yang gemetar ya, lemes yang tiba-tiba ya. Jadi setelah saya amati lemesnya itu karena apa? Ada beberapa faktor, teman-teman. Ada beberapa faktor lemas ya. Pasti ada kekurangan atau kelebihan di dalam tubuh kita ya. Salah satunya itu tensinya kita ngedrop. Salah satunya itu ya, selain dari lambung kita lagi bermasalah, salah satu penyebab lemas itu tekanan darah kita turun ya. Tapi ini masih banyak banget teman-teman, ternyata masih banyak banget penyebab lemas ya. Masih banyak banget. Makanya teman-teman menontonnya mengalir aja, nggak usah di skip-skip. Videonya singkat, video dari saya tuh singkat insya Allah ya. Nggak bertele-tele ya teman-teman ya. Jadi selain tensinya turun ya, itu gula darah turun. Gula darah turun
itu setiap jamnya, setiap detiknya, setiap hari itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi kalau orang yang punya gangguan asam lambung itu baiknya pengecekan gula darah itu nggak usah puasa teman-teman. Kalau menurut standar pengecekan gula darah itu kan kita harus puasa ya. Tapi kalau orang yang punya gangguan asam lambung itu nggak perlu puasa. Cek pada saat itu juga setelah makan, cek gula darahnya berapa gitu ya. Kalau bisa 1 jam setelah makan ya. Biasanya itu normal, ada yang normal, ada yang naik, ada yang turun ya. Tapi cenderung kebanyakan turun kalau orang yang terkena asam lambung ya teman-teman ya. Selain itu apalagi teman-teman, yang paling dominan biasanya kan kita alami, Mas, saya lemas, setelah makan juga lemas gitu ya. Jadi teman-teman harus mengamati nih, setelah makan juga lemas. Nah ternyata makanan yang kita makan pun bisa bikin lemas teman-teman, karena susah dicerna ya, asam lambung tinggi, akhirnya kita lemas teman-teman. Jadi saya sempat mengalami juga, saya perhatikan kenapa saya setiap habis makan 1 jam 2 jam itu lemasnya minta ampun, lemas banget. Padahal udah makan, udah minum banyak ya, udah minum banyak gitu, tapi tetap aja lemas gitu. Seperti nggak ada energi, malah tambah lemas. Ternyata memang kalau pencernaan kita sedang bermasalah, pencernaan kita sulit untuk mencerna makanan, itu timbulnya lemas ya. Saya teringat ketika saya belum sakit nih, saya melihat teman-teman saya di pagi hari ya, setelah sarapan mereka pada nguap, ngantuk, pada lemes. Itu karena apa teman-teman? Karena memang makanan yang mereka makan atau makanan yang kita makan sulit dicerna. Misalkan banyak makan yang goreng-goreng di pagi hari gitu ya, sulit dicerna, timbulnya rasa ngantuk, rasa lemas, bukan energi yang didapat ya, terkecuali sudah dibakar kalorinya, udah dibawa olahraga, misalkan dibawa kerja atau dibawa olahraga gitu ya, barulah energinya tercipta teman-teman. Nah orang yang punya gangguan lambung seperti itu teman-teman, sudah makan malah tambah lemas, biasanya bukan salah makan, bukan salah makan, memang pencernaannya belum kuat, belum maksimal, belum fit gitu ya, makanya timbulnya lemas. Jadi itu wajar teman-temannya, itu wajar. Makanya perlu dibantu teman-teman, karena pencernaan kita lagi bermasalah, perlu dibantu. Yang bantu siapa? Yang bantu diri kita dengan cara ngunyahnya ya, ngunyahnya sampai lembut. Jadi pencernaan di dalam lambung itu nggak terlalu ekstra gitu ya, karena sudah dilembutin sama pada saat ngunyah, seperti itu ya. Nah, biasanya juga lemes yang tiba-tiba ini ternyata kita telat makan. Lah, baru 2 jam makan, masa udah telat makan gitu ya. Nah, biasanya tipe-tipe orang seperti ini adalah tipe orang yang punya lambung yang sangat aktif ya. Jadi dia tuh cepet kenyang, cepet lapar gitu ya, baru makan tiba-tiba lapar lagi. Selain asam lambungnya tinggi, ternyata lambungnya juga sangat aktif, makanya cepet lapar. Jadi kita harus pahami teman-teman, kita tuh lemasnya kenapa? Apakah memang kita telat makan? Kalau memang telat makan ya kita buru-buru makan ya. Kalau misalnya nggak ada apa-apa ya, minimal kalau saya lagi lemas, misalkan nggak ketemu makanan ya, karena saya setiap hari itu bawa madu teman-teman, dari dulu tuh bawa madu. Dari dulu tuh bawa madu ya, semenjak saya terkena asam lambung itu nggak pernah yang namanya stop madu ya teman-teman ya, sampai akhirnya pun saya ikut menjual, menamai produk sendiri ya, madu mentah Albat. Memang ini dikhususkan untuk teman-teman yang terapi asam lambung ya. Jadi terapinya itu, yang terapi madu mentah Albat itu selama 3 bulan ya, selama 3 bulan terapi madu mentah Albat ya, sambil menjaga pola makan. Nanti itu harus diikuti semua ya, rutin konsumsi madunya, olahraga yang yoga yang asam lambung itu harus ikutin ya selama 3 bulan. Kenapa saya ambil 3 bulan? Karena rata-rata orang yang konsumsi madu mentah Albat ya, yang konsumsi madu mentah Albat itu rata-rata di 3 bulan baru mereka WA ya, Mas, mohon maaf saya makan santan lagi gitu kan, makan santan banyak, makan pedas banyak, seperti itu teman-teman. Makanya saya ambil
kalkulasi rutin konsumsi madu mentah albat selama 3 bulan. Nanti itu konsumsinya dikonsumsi bareng sama garam Himalaya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan beli yang 500 gram dapat yang garam Himalayanya. Kalau beli yang 600 gram ini beda ya. Nah ini beda ya. Ini 500 ya, kalau yang ini 600 gram itu free garam Himalaya ya. Juga untuk yang 1 kilo ini juga sama, free garam Himalaya ya teman-teman ya. Nah, saya saranin juga teman-teman itu punya botol seperti ini. Jadi nanti ini diisi ulang ya. Nah ini bisa dibawa kemana-mana ya. Boleh nih beli yang kecil, nanti buat diisi ulang ya. Jadi kalau kita lemes minum madu, lemes minum madu, lemes minum madu gitu. Karena biasanya orang yang terkena asam lambung cenderung gula darahnya turun ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lemes tiba-tiba itu hal yang sangat wajar ya. Tapi saya sendiri pun sempat itu menjadi momok yang menurut saya menakutkan gitu ya. Lemesnya itu benar-benar beda ya. Beda kalau kita sehat terus lemes kan beda ya. Lemesnya asam lambung tuh benar-benar kita dibuat nggak berdaya gitu ya. Dari semua kakinya kok berasa lemes, badan udah lemes-lemes, lempeng-lempeng gitu. Tapi kalau kita semangat, karena manusia itu sebenarnya kita itu punya energi cadangan teman-teman. Jadi nggak usah khawatir teman-teman nggak akan pingsan. Kita itu punya energi cadangan sebenarnya. Bisa dibangkitkan dengan kalau kita semangat, kalau kita yakin. Ya. Semangat, yakin gitu. Saya pasti bisa, kuat. Energinya balik lagi gitu ya. Langsung tercipta gitu. Saya nggak tahu itu energi dari mana gitu ya. Pokoknya kalau kita semangat, kita yakin, energi akan tercipta teman-teman ya. Sambil ya konsumsi madu atau konsumsi apalah terserah teman-teman ya. Buat energi seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memahami ya, pahami diri kita sendiri, nggak usah disama-samain sama orang lain. Udah pahami diri kita sendiri, fokus. Jadi teman-teman bergaul dengan orang-orang yang sudah hampir sembuh, bergaul dengan orang-orang yang sudah pernah sembuh. Jadi kalau ada apa bisa nanya, seperti itu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang ingin berteman di Instagram juga bisa ya, berteman di Instagram sama saya atau lewat WA langsung, sharing-sharing juga bisa ya, silakan. Saya orang yang terbuka ya. Biasanya teman-teman tuh kalau jarang ngechat ya, tapi ngirim suara ya, nggak apa-apa. Lewat suara, lewat WA ya teman-teman ya. Mungkin itu saja video singkat ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.